Saat Ridwan bertanya harga motor Ninja ZX150, Aldi tertawa dan berkata, "Mau nyicil pakai daun singkong?" Matahari belum sepenuhnya menyembul dari balik perbukitan di timur Jakarta, tapi Ridwan Saputra sudah duduk di teras rumah mewahnya yang beralamat di kawasan elit Pondok Indah. Di tangan kanannya, secangkir kopi hitam hangat. Di sekelilingnya, pagar tinggi berlapis besi tempa, taman rapi dengan air mancur mini, dan kolam renang biru jernih. Rumah itu adalah simbol kesuksesan, hasil kerja keras selama hampir 2 dekade. Ridwan bukan nama asing di dunia bisnis otomotif Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus pemilik PT Berkah Motor Mandiri, sebuah perusahaan yang membawahi lebih dari 10 showroom motor besar di Jabodetabek. Brand motor Ninja menjadi salah satu andalan utama perusahaannya, dan ia sendiri adalah pelanggan setia produk tersebut. Tapi hari ini, ada sesuatu yang tidak biasa dalam rutinitas pagi pria berusia 42 tahun itu. Hari ini, ia memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Bukan untuk rapat atau kunjungan ke cabang, melainkan untuk misi pribadi yang lebih personal, menguji hati manusia. "Pak Junaedi pasti akan kaget kalau lihat saya nanti," gumamnya sambil tersenyum tipis, meneguk kopinya. Kamar pribadinya di lantai 2 adalah tempat semua persiapan dimulai. Di dalam lemari kayu jati antik, tertutup rapi sebuah tas gendong usang warna coklat. Di dalamnya tersimpan pakaian compang-camping, celana jeans robek di lutut, kaos putih berlubang di siku, dan sepatu olahraga tanpa tali. Semua itu bukan hasil rombengan, semua dibeli khusus untuk hari ini. Ia memandangi dirinya di cermin. Wajahnya, yang biasanya rapi dengan cukuran harian dan parfum mahal, kini sengaja dibiarkan tak terurus. Jenggot beberapa hari tak dicukur, rambut sedikit acak-acakan, dan wajah agak kusam karena bedak tabur yang dioles tipis agar tampak seperti gelandangan jalanan. "Semoga mereka bisa mengingat bahwa setiap orang layak dihargai," katanya pada bayangan di cermin. Setelah puas dengan penampilannya, Ridwan turun ke garasi. Mobil Alphard hitam miliknya terparkir rapi di sisi kiri. Di sampingnya, motor Ninja ZX150 edisi spesial yang ia beli sebagai koleksi pribadi. Tapi ia tak menyentuh keduanya. Ia hanya mengambil jaket kulit lama yang disimpan di pojokan, lalu meninggalkan rumah dengan langkah mantap. Langkah pertamanya menuju showroom Berkah Motor Mandiri di Bilangan Ciledug. Dari Pondok Indah ke sana, ia memilih naik angkutan umum. Bukan karena tidak punya mobil, tapi karena ingin merasakan pengalaman seorang orang biasa yang hidupnya jauh dari kemewahan. Di dalam angkot yang sempit dan panas, ia diam saja meski duduk di sebelah anak kecil yang memegang plastik berisi nasi uduk sederhana. Penumpang lain meliriknya dengan tatapan curiga. Ada ibu-ibu yang menjaga tasnya erat-erat. Ada remaja yang menatap sinis. "Saya ini bukan pencuri, Bu. Saya hanya ingin tahu rasanya dinilai buruk karena penampilan," batinnya. Saat sampai di halte dekat showroom, Ridwan turun dan mulai berjalan kaki. Udara pagi Ciledug bercampur polusi kendaraan dan aroma pedagang kaki lima. Di sepanjang jalan, ia melewati warung kopi, tukang becak, dan beberapa gelandangan sungguhan yang tidur di empran toko. Sampai di depan showroom, ia menarik napas panjang. Gedung megah dengan logo besar Ninja menyambutnya. Kaca bening dan lampu sorot membuat bangunan itu terlihat sangat eksklusif. Orang-orang masuk dengan pakaian rapi, sepatu pantofel, dan dompet tebal. Dan di sanalah Ridwan berdiri, dengan pakaian lusuh dan sandal jepit, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. "Hari ini saya bukan bos. Saya hanya seorang pembeli. Mari kita lihat bagaimana kalian memperlakukan saya." Ia menapakkan kaki ke lantai keramik licin showroom itu dengan senyum samar di bibir. Masa penyamarannya dimulai. Masa ujian bagi para pegawai juga dimulai. Dan siapapun yang lengah akan segera merasakan konsekuensinya. Langkah kaki Ridwan terasa ringan meski sandal jepitnya menggesek lantai keramik licin. Di dalam showroom, udara dingin dari pendingin ruangan menyergap. Bau parfum mobil baru bercampur dengan aroma kopi dari meja resepsionis. Seorang pria muda berjas biru sedang sibuk mengetik di laptop, duduk di balik meja kayu besar yang tertata rapi.
Ridwan melihat sekeliling. Motor-motor ninja terpajang dengan sempurna, dipoles hingga mengkilat, ban bersih, lampu menyala redup, tapi tetap mencuri perhatian. Anak kecil dan orang tua lewat sambil mengagumi motor itu, beberapa bahkan meminta foto dengan unit display. Ia mulai mendekati salah satu unit motor Ninja ZX 150 edisi terbaru. Model ini adalah salah satu andalan showroomnya. Harganya cukup tinggi untuk ukuran umum, tapi sangat layak untuk performa dan desainnya. Ia tahu betul spesifikasinya, karena dialah yang memilih langsung dari pabrik. Nah, kalau saya beli ini, bisa diskon enggak? Tanyanya pada marketing yang berdiri tidak jauh darinya. Marketing itu adalah Aldi, anak muda usia sekitar 27 tahun, dengan rambut gondrong disisir rapi dan jas warna hitam ketat. Matanya melirik Ridwan sekilas, lalu tersenyum sinis. Diskon? Bapak mau beli pakai uang apa, Pak? Daun singkong? Katanya, disusul tawa pelan. Beberapa pegawai lain ikut tertawa, tapi tidak semua. Salah satu satpam tua di pojok tampak menunduk, seperti malu mendengarnya. Ridwan tidak marah, ia hanya tersenyum tipis. Saya serius mau beli, tunai juga bisa. Aldi mengernyit. Tunai? Serius? Bapak punya uang berapa? Ridwan mengetuk tas gendongnya. Cukuplah, saya cuma pengen tahu. Harga resminya berapa? Aldi melirik rekan kerjanya yang duduk di meja dekat printer. 18.800.000. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Ridwan mengangguk. Oke, saya ambil yang merah itu. Kali ini Aldi benar-benar tergelak. Wah, ini kayaknya mimpi siang bolong nih, Pak. Mau beli motor mahal pakai baju compang-camping? Enggak takut ketipu sama diri sendiri. Pegawai wanita di bagian administrasi juga ikut tertawa. Ada yang pura-pura batuk agar tidak terlalu terlihat. Yang lain sengaja memandang Ridwan dengan tatapan meremehkan. Ridwan tetap tenang. Ia sadar ini adalah tes nyata. Ia ingin tahu apakah para marketing miliknya memiliki hati nurani. Apakah mereka masih bisa melihat manusia sebagai manusia, bukan hanya dari penampilannya? Kalau Bapak nggak serius, tolong jangan ganggu kami ya, kata Aldi dengan nada kasar. Di sini tempat kerja, bukan tempat main-main. Saya serius, jawab Ridwan tanpa emosi. Saya cuma butuh waktu sebentar. Kalau Bapak tidak bisa layani, panggil saja kepala cabang. Aldi mendengus. Kepala cabang lagi rapat. Lagian, dia juga pasti nggak akan layani orang kayak Bapak. Ridwan diam sejenak. Lalu ia berkata, kalau begitu, saya tunggu sampai rapat selesai. Aldi menggeleng-geleng. Satpam, ini ada orang ganggu konsumen. Suruh keluar. Satpam muda yang menjaga pintu masuk langsung melangkah ke arah Ridwan. Namun sebelum ia bicara, Satpam tua tadi, Pak Junaedi datang. Tunggu dulu, Mas. Biarkan dia tunggu. Kalau dia nggak ganggu, nggak usah diusir. Toh dia belum bikin keributan, kata Pak Junaedi dengan suara rendah namun tegas. Aldi mendengus. Lagi, lalu kembali ke mejanya. Ia membuka aplikasi media sosial, entah untuk apa. Ridwan mengambil kursi kosong dan duduk. Di dalam tasnya, ia menyentuh ponsel tersembunyi yang sudah merekam segalanya. Ia tahu, hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Jangan khawatir, Aldi. Kamu akan ingat hari ini selama-lamanya. Saya duduk di kursi plastik putih dengan punggung tegak, meski badan terasa lelah. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat kulit saya sedikit menggigil. Mungkin juga karena efek psikologis dari perlakuan Aldi dan kawan-kawannya tadi. Tapi saya tidak menyerah. Saya justru semakin yakin bahwa ujian ini harus terus berjalan. Pak Junaedi, satpam tua yang tadi membela saya, mendekat sambil membawa segelas air mineral dalam gelas plastik tipis. Minumlah, Pak, katanya pelan. Jangan baper ya sama omongan mereka. Banyak orang muda sekarang belum belajar sopan santun. Saya menerima gelas itu dengan senyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya nggak marah kok. Cuman pengen lihat bagaimana mereka memperlakukan calon pembeli. Pak Junaedi mengangguk perlahan. Kalau betul-betul mau beli motor, Bapak bisa coba datang lagi besok. Mungkin suasana sudah beda. Saya melirik jam tangan murah yang saya kenakan untuk menyamar. Sudah hampir 1 jam saya di sini.
Aldi dan timnya seperti sengaja mengabaikan keberadaan saya. Beberapa kali pegawai lain melewati saya tanpa menyapa. Hanya pandangan curiga yang tersisa. Tiba-tiba suara dering telepon dari meja resepsionis memecah kesunyian. Aldi menjawab, lalu menoleh ke arah saya. Matanya menyipit, seolah baru saja mendapat informasi penting. "Bapak ini emang serius mau beli motor?" Tanyanya saat dia mendekat lagi. Kali ini dengan nada lebih ketus. "Ya tadi sudah saya bilang kan?" Jawab saya tenang. Aldi mengetukkan jarinya di meja. "Kita punya SOP, Pak. Kalau ada calon pembeli yang mencurigakan, kami harus lapor ke manajemen. Dan Bapak agak mencurigakan." Saya mendengus pelan. "Mencurigakan karena pakaian saya?" "Bukan cuman itu," sahut Aldi. "Tapi cara Bapak bicara, gerak-gerik, sampai tas Bapak. Bisa jadi isinya bukan uang, tapi alat untuk mencuri data atau sesuatu." Saya memandang Aldi dengan tatapan kosong. Betapa dangkalnya pikiran anak muda ini. Ia bahkan tak sadar bahwa ia sedang berdiri di depan bos sebenarnya dari tempat kerjanya sendiri. "Coba aja geledah tas saya kalau ragu," kata saya, memberi izin. Aldi tampak ragu sejenak, tapi kemudian mengacungkan telunjuk pada satpam muda. Geledah tasnya, satpam muda itu langsung maju dan mulai membuka resleting tas saya. Isinya hanya beberapa lembar uang pecahan 50.000 dan 100.000, dompet usang, handuk kecil, dan ponsel biasa yang saya gunakan selama penyamaran. "Ada uang banyak?" tanya Aldi. Satpam itu menggeleng. "Cuma sekitar 1 jutaan. Nggak cukup buat beli motor, Mas." Aldi menyeringai. "Lihat, jadi jangan pura-pura mau beli motor mahal. Lagian, kalau tunai, Bapak harus transfer ke rekening resmi dulu, baru unit bisa keluar. Saya bisa transfer hari ini juga, saya..." Tetap tenang. "Nggak percaya," Aldi berseru. "Bapak pasti cuma main-main. Kita nggak bisa layani orang kayak Bapak." Saya akhirnya bangkit dari kursi. "Kalau begitu, saya akan ke bank sekarang. Transfer langsung. Lihat nanti apakah uang saya bisa masuk rekening showroom ini." Aldi tertawa keras. "Bang, Bapak mikir bank mau layani Bapak pakai baju begini? Mereka malah bakal suruh Bapak cabut." Saya tidak menjawab. Saya hanya merogoh sakuku, mengeluarkan kartu ATM hitam polos yang memang saya simpan khusus untuk keperluan seperti ini. Kartu itu tidak bertuliskan nama, hanya logo Bank Nasional ternama. Aldi melihat kartu itu dengan tatapan setengah tak percaya. "Saya ke bank dulu," kata saya, lalu berjalan keluar showroom tanpa menoleh ke belakang. Di luar, udara panas Jakarta, Car menyambut. Tapi saya tidak peduli. Hari ini adalah tes nyata tentang bagaimana manusia dinilai hanya dari penampilan. Dan saya yakin balasan atas semua ini akan datang, dengan cara yang lebih besar dari sekadar uang. Langkah saya menuju bank. BRI Cabang Ciledug dimulai. Babak selanjutnya akan menjadi lebih menarik. Saya berjalan kaki menyusuri trotoar panas menuju Bank BRI Cabang Ciledug. Terik matahari siang itu terasa menyengat, tapi saya tidak peduli. Langkah saya mantap meski sandal jepit terkadang terlepas karena permukaan aspal yang retak-retak. Di sepanjang jalan saya melewati tukang becak yang menawarkan jasa dengan suara serak, pedagang es keliling yang mendorong gerobaknya pelan-pelan, dan anak kecil yang sedang mencari botol bekas di tepi jalan. Semuanya seperti biasa, hidup dalam keterbatasan, namun tetap berusaha bertahan. Bank BRI Cabang Ciledug cukup ramai pagi ini. Saya masuk, langsung disambut oleh udara dingin pendingin ruangan yang membuat kulit saya menggigil sejenak. Di dalam, beberapa orang duduk di kursi plastik sambil memegang nomor antrian. Seorang satpam tua menjaga pintu masuk, sementara seorang pegawai wanita muda duduk di balik meja informasi. Saya mendekati meja layanan prioritas, tempat biasanya nasabah VIP dilayani. Saya melihat papan nama Bu Rina, manajer Bankia, seorang perempuan usia sekitar 40-an, dengan rambut ikal pendek dan riasan wajah tebal. Jas biru gelap ketat membungkus tubuhnya yang ramping. Ia sedang asik bercakap-cakap dengan rekan kerjanya saat saya berdiri di depan mejanya. "Permisi, Bu," ujar saya sopan. Bu Rina mendongak.
Pandangan pertama yang ia berikan adalah tatapan meremehkan. Matanya naik turun, dari kepala hingga ujung sandal saya. Bibirnya menyipit, hidungnya mengernyit seolah mencium bau busuk. Apa? Jawabnya datar. Saya mau ajukan kredit motor, Bu. Bu Rina mendengus. Kredit motor? Untuk apa? Saya ingin beli motor Ninja ZX 150. Tapi kalau bisa, saya ingin prosesnya cepat. Saya juga siap DP besar. Bu Rina tertawa kecil, lalu berkata pada rekannya, ada lagi nih calon pembeli mimpi. Beberapa pegawai lain di belakang meja mulai menoleh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang pura-pura fokus pada layar komputer. Bapak punya slip gaji? Tanyanya tanpa sopan. Kalau nggak ada, gimana? Saya balik bertanya. Harus ada, katanya keras. Dan Bapak harus punya kartu kredit atau tabungan minimal 50 juta selama 3 bulan berturut-turut. Saya mengeluarkan kartu ATM hitam polos dari sakuku. Ini kartu saya. Bisa cek ke rekening saya kalau ragu. Bu Rina memandangi kartu itu sejenak, lalu kembali menatap saya dengan tatapan dingin. Pak, tolong jangan ganggu kami. Kami bukan bank sampah yang bisa layani semua orang. Tapi saya kan mau bayar kredit, bukan minta uang. Lihat penampilan Bapak. Pakaian, compang-cemping, sepatu jebol, bau keringat. Jelas-jelas Bapak nggak punya penghasilan tetap. Ini percuma saja. Saya diam sejenak. Mendengar ucapan itu, hati saya terasa menusuk. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Betapa dangkalnya manusia kadang menilai sesama hanya dari penampilan luar. Saya bisa transfer DP hari ini juga, kata saya tenang. Kalau Bapak ragu, silakan cek rekening saya setelah transfer. Bu Rina bangkit dari kursinya, matanya menyala-nyala. Saya sudah bilang, jangan ganggu kami. Kalau nggak punya dokumen lengkap, pergi sana. Jangan buang-buang waktu kami. Suara riuh tiba-tiba terdengar dari arah pintu masuk. Seorang pemuda berponsel sedang merekam kejadian ini dari kejauhan. Saya tidak mengenalnya, tapi sepertinya Asyirala ada nasabah yang penasaran. Mau viral ya, Pak? Bisik saya pelan. Bu Rina menyadari hal itu juga. Ia langsung berteriak, Satpam, usir orang ini. Satpam muda langsung maju, menghalangi saya. Ayo Pak, keluar. Jangan bikin ribut. Saya menghela napas panjang. Oke, saya pergi. Tapi ingat Bu, suatu saat nanti, Bapak akan sadar bahwa manusia itu dinilai dari hati, bukan dari pakaian. Saya berjalan keluar, meninggalkan bank itu dengan langkah mantap. Di luar, angin panas Jakarta menyambut, tapi saya malah tersenyum tipis. Bagus. Babak emosi sudah dimulai, tinggal menunggu waktu sampai mereka semua tahu siapa sebenarnya saya. Langkah saya selanjutnya adalah pulang. Tapi sebelum itu, saya harus lewat rumah Nenek Marni dulu. Ada banyak cerita yang ingin saya bagikan padanya hari ini. Saya pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan, meski hati masih menyimpan rasa kecewa. Panasnya siang Jakarta seperti tidak terasa karena panas amarah yang mulai membara di dalam diri saya. Bukan amarah biasa. Ini adalah api kemarahan yang tertata rapi, yang akan meledak dengan cara yang paling elegan. Saat sampai di depan rumah kontrakan sederhana tempat saya tinggal selama masa penyamaran, Nenek Marni sudah duduk di kursi rotan usang di bawah pohon jambu. Ia langsung mengangkat wajah begitu mendengar langkah kaki saya. Wah, kamu kayaknya habis kebakaran jenggot, ujarnya sambil tersenyum kecil. Saya duduk di sebelahnya, menarik napas panjang. Baru saja dari bank, Nek. Dihina, direndahkan, bahkan hampir diusir. Nenek Marni menggeleng pelan. Orang-orang itu suka lupa, Pak Ridwan. Uang dan jabatan nggak bisa bikin mereka punya hati. Saya mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka media sosial. Benar saja, video yang direkam oleh pemuda di bank tadi sudah viral. Judulnya beragam. Gembleng datang ke bank mau kredit motor, malah diusir. Lihat perlakuan buruk manajer bank pada orang miskin. Apakah ini wujud diskriminasi sosial di Indonesia? Komentar netizen juga bermacam-macam. Ada yang marah, ada yang kasihan, ada juga yang sinis.
Tapi satu hal yang pasti, video itu sedang ramai dibicarakan. Ini belum seberapa, Nek, kata saya, menunjukkan layar ponsel pada Nenek Marni. Tapi tunggu saja, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Nenek Marni mengerat-kerat kelapa tua dengan pisau kecil, matanya tetap tenang. Jangan balas dendam dengan amarah, Pak. Balaslah dengan kebijaksanaan. Biar mereka sadar sendiri. Saya mengangguk pelan. Itu yang akan saya lakukan. Tapi biar mereka merasakan rasanya dipermalukan tanpa harus disentuh. Malam itu, saya tidak langsung tidur. Saya mengirim pesan ke asisten pribadi saya, Faris, lewat akun email rahasia. Pesan, Faris, tolong cek nama Aldi dan Bu Rina. Cari tahu riwayat kerja mereka, keluarga, dan semua informasi penting. Saya butuh semuanya besok pagi. Balasan Faris datang cepat. Balasan. Siap, Bos. Saya akan carikan data lengkap mereka. Apa rencana Anda? Saya menjawab singkat. Rencana besar. Mereka akan tahu siapa bos mereka sesungguhnya. Esok paginya, saya bangun lebih awal. Udara dingin pagi menyusup masuk melalui celah kayu jendela. Saya duduk di pinggir tempat tidur sempit, melihat bayangan diri saya di cermin retak di dinding. Hari ini, permainan akan naik level. Gumam saya. Saya mandi, dengan air dingin, lalu memakai pakaian compang-camping lagi. Tidak ada alasan untuk berubah penampilan. Saya ingin mereka tetap melihat saya sebagai gembleng, sampai saatnya tiba. Saat menuju showroom, saya membawa 2 ponsel. Satu untuk merekam, satu untuk menerima laporan dari Faris. Di tengah perjalanan, notifikasi masuk dari Faris email. Masuk, subjek, laporan awal, Aldi NBU Rina Aldi Putra, 27 tahun. Bekerja sebagai marketing senior di showroom Berkah Motor Mandiri cabang Ciledug sejak 3 tahun lalu. Rekam jejak kerja baik secara administratif, tapi banyak keluhan dari konsumen tentang sikapnya yang arogan dan kurang empati. Status lajang, tinggal di kos-kosan dekat kantor Dr. Bu Rina Susanti, 41 tahun, manajer Bank BRI cabang Ciledug sejak 2018. Punya riwayat teguran internal karena diskriminasi terhadap nasabah. Suami bekerja sebagai pegawai swasta, memiliki 2 anak remaja. Catatan tambahan, Aldi pernah dilaporkan ke HRD karena menolak melayani calon pembeli motor yang dinilai tidak mampu secara ekonomi. Laporan dicabut karena konsumen tersebut tidak mengambil langkah hukum. Saya tersenyum tipis. Jadi bukan hanya hari ini mereka bersikap buruk, ini sudah menjadi kebiasaan. Saat sampai di showroom, suasana agak berbeda dari kemarin. Beberapa pegawai tampak gelisah, berbisik-bisik di sudut ruangan. Bahkan Aldi, yang biasanya sombong, terlihat cemas. Saya menduga mereka sudah melihat video yang viral tadi malam. Namun begitu melihat saya masuk, Aldi langsung berdiri dan berkata keras, "Ini, dia orangnya, si gembleng yang kemarin bikin heboh." Beberapa pegawai lain menoleh, ada yang pura-pura sibuk, ada yang menatap saya dengan tatapan campur antara takut dan heran. Saya tidak peduli, saya hanya duduk di kursi yang sama seperti kemarin, dengan tas gendong di pangkuan. Aldi mendekat, kali ini dengan nada lebih kasar. "Bapak ngapain ke sini lagi? Belum cukup diusir dari bank?" Saya angkat wajah, memandangnya lurus-lurus. "Saya cuma mau lihat bagaimana kalian memperlakukan saya hari ini, setelah video saya viral." Aldi tersenyum sinis. "Viral apaan? Itu kan cuma video bohong. Lagian, kalau Bapak nggak punya bukti resmi, nggak bakal ada yang percaya." Saya diam sejenak, lalu berkata, "Kamu pikir manusia itu cuma bisa dinilai dari bukti resmi? Kamu, masalah besar, Nak." Aldi mendengus. Oke, terserah Bapak deh. Yang penting, jangan ganggu kami. Kalau Bapak nggak beli motor, ya minggir. Tempat ini bukan untuk orang kayak Bapak." Saya tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum diam-diam yang menyimpan badai. "Besok, kamu akan minta maaf padaku, Aldi. Dan kamu akan menyesal telah memperlakukan saya seperti sampah." Saya menatap jam dinding. Pukul 10 pagi. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Sebelum babak ketiga dimulai,
Dan kali ini saya akan benar-benar membongkar segalanya. Saya pulang menjelang siang. Udara di luar terasa makin panas, tapi hati saya justru semakin dingin. Dingin dalam arti benar-benar tenang dan fokus. Langkah demi langkah dari rencana ini mulai menemui titik terang. Mereka semua masih belum menyadari siapa sebenarnya saya. Tapi itu bagus. Biarkan mereka terus meremehkan. Kontrakan sederhana yang saya tinggali berada di pinggir gang sempit di kawasan Ciledug. Atapnya dari seng yang sudah berkarat. Dindingnya dari papan triplek dengan tambalan koran bekas. Tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin tua yang berputar pelan di sudut kamar. Tapi untuk masa penyamaran ini, tempat ini adalah rumah yang sempurna. Tempat saya bisa menjadi Ridwan yang lain. Bukan bos, bukan pengusaha. Hanya seorang lelaki biasa yang ingin menguji manusia. Sebelum masuk ke kontrakan, saya melihat Nenek Marni sedang duduk di depan rumahnya, yang juga sederhana. Ia sedang mengupas singkong dengan pisau tumpul. Matanya yang agak rabun langsung mengenali saya begitu saya mendekat. "Wah, kamu pulang lagi?" katanya dengan suara serak. Saya duduk di kursi plastik yang tersedia di bawah pohon mangga kecil. "Iya, Nek. Hari ini lumayan panas." Nenek Marni tertawa kecil. "Bukan cuma cuaca ya. Orang-orang di bank itu pasti bikin kamu kesel." Saya menghela napas. Mereka bahkan nggak sadar kalau saya pemilik showroom motor yang mereka kerja di dalamnya. Nenek Marni menggeleng pelan, lalu berkata, "Manusia itu memang aneh, Nak. Mereka lihat orang dari luarnya dulu, baru nanti kalau tahu aslinya baru menyesal. Padahal, Tuhan itu nggak pernah nilai kita dari pakaian atau mobil apa yang kita naiki." Saya mengangguk. "Betul, Nek. Itu sebabnya saya tidak marah. Saya hanya ingin mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya dipandang rendah. Bukan karena dendam, tapi agar mereka belajar." Nenek Marni menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu menatap saya dengan mata sayu yang penuh makna. "Kamu ini beda dari banyak orang kaya, Ridwan. Banyak yang habiskan uang untuk pamer. Kamu malah habiskan waktu untuk menguji hati orang." Saya tersenyum tipis. "Kalau kita punya kuasa, Nek, kita harus gunakan untuk kebaikan. Bukan cuma untuk menaikkan diri sendiri, tapi juga untuk menegakkan keadilan." Kami diam sejenak. Hanya suara burung gereja yang sesekali berkicau di atas pohon. Saya melihat langit biru di atas, dan tanpa sadar, pikiran saya melayang pada masa lalu. Masa ketika saya masih hidup susah, sebelum sukses seperti sekarang. "Dulu waktu saya masih muda," kata saya, mulai bercerita. "Saya pernah jadi satpam. Gajinya pas-pasan, makan nasi putih sama garam aja udah syukur. Suatu hari, saya datang ke showroom motor mau cari pekerjaan tambahan. Tapi saya ditolak mentah-mentah karena penampilan. Dianggap nggak layak bekerja di situ." Nenek Marni mendengarkan dengan sabar. Matanya tetap fokus pada singkong yang ia kupas. "Saya ingat betul rasa sakit itu," lanjut saya. "Diabaikan, direndahkan, dicela. Sampai sekarang pun, meskipun saya sudah punya banyak uang dan jabatan, saya tidak pernah lupa perasaan itu. Makanya, saya ingin pastikan bahwa karyawan saya nggak pernah melakukan hal yang sama pada orang lain." Nenek Marni tersenyum kecil. "Jadi, selama ini kamu uji mereka?" "Iya," jawab saya. "Agar mereka tahu bahwa setiap orang layak dihargai, bahkan jika dia kelihatan miskin, bahkan jika dia compang-camping." Nenek Marni mengangguk pelan. "Kamu itu kayak pohon besar, Ridwan. Ranting-rantingnya banyak, tapi akarnya tetap kuat. Dan akar itu adalah hati kamu." Saya tersenyum mendengarnya. "Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena cerita-cerita dari kamu, mungkin saya nggak akan sebijak ini." Kami kembali diam, tapi kali ini suasana terasa lebih hangat, lebih damai. Seperti percakapan antara guru dan murid, meski sebenarnya kami hanya dua jiwa yang saling berbagi pengalaman. Beberapa saat kemudian saya pamit pulang. Ada satu hal penting yang harus saya persiapkan hari ini. Esok, saya akan kembali ke showroom, tapi dengan penampilan yang sangat berbeda. Dan saat itulah, semua akan berubah. Saat sampai di kontrakan, saya membuka tas gendong dan mengeluarkan benda yang selama ini tersimpan rapi. Sebuah jas hitam,
dasi biru tua, dan sepasang sepatu pantofel kulit asli. Di dalam kotak kayu kecil terdapat kartu nama resmi PT Berkah Motor Mandiri dengan foto dan nama lengkap saya. Ridwan Saputra, direktur utama, saya menyentuh kartu itu dengan jari telunjuk lalu tersenyum. Besok Aldi. Besok Bu Rina. Waktunya. Kalian tahu siapa sebenarnya aku. Saya menyalakan laptop kecil yang saya simpan di dalam lemari kayu usang. Email dari Faris sudah masuk. Subjek, laporan lengkap. Aldi NBU, Rina laporan terlampir. Mohon maaf atas keterlambatan, Bos. Data cukup lengkap. Semua informasi tentang riwayat kerja, keluarga, dan catatan internal sudah saya lampirkan. Saya mulai membaca laporan itu dengan mata tajam. Setiap baris isinya adalah senjata bagi saya. Senjata untuk memberikan pembelajaran, bukan balas dendam. Setelah selesai, saya mengetik pesan pendek untuk Faris. Besok pagi, saya akan hadir di showroom Ciledug sebagai direktur utama. Siapkan surat evaluasi dan daftar pegawai yang perlu dibina. Juga siapkan tim HRD. Balasan Faris cepat sekali. Balasan, siap, Bos. Semua sudah disiapkan. Kami tunggu Anda besok pagi. Saya menutup laptop lalu menatap jam dinding. Pukul 4 sore. Masih ada waktu. Waktu untuk istirahat sejenak sebelum babak terbesar dimulai. Saya merebahkan diri di kasur sempit, memandang langit-langit kontrakan yang retak-retak. Esok hari, gumam saya pelan, semua akan tahu siapa sebenarnya gembleng itu. Malam itu, saya tidur dengan hati tenang. Karena esok adalah hari kebangkitan kebenaran. Pagi itu, saya bangun dengan perasaan tenang tapi penuh semangat. Udara di dalam kontrakan terasa lebih segar dari biasanya, mungkin karena pikiran saya yang sudah tidak lagi dipenuhi keraguan. Hari ini adalah hari kebenaran. Saya membangunkan diri lebih awal dari biasanya. Mandi dengan air dingin. Lalu mulai mempersiapkan penampilan baru. Bukan sebagai Ridwan si gembleng, tapi sebagai Ridwan Saputra, direktur utama PT Berkah Motor Mandiri. Bos sebenarnya dari semua orang yang selama ini merendahkan saya. Saya keluarkan jas hitam dari tas besar di pojok kamar. Setelah disetrika dengan setrika mini yang saya bawa, saya kenakan dengan rapi. Dasinya biru tua, sesuai dengan identitas formal perusahaan. Sepatu pantofel kulit asli menyempurnakan tampilan. Saya juga mencukur jenggot dan merapikan rambut. Parfum mahal merek Prancis memberi sentuhan akhir. Saat melihat bayangan saya di cermin retak, saya tersenyum. Hari ini, kamu akan mengingatku selama-lamanya, Aldi. Perjalanan ke showroom Ciledug pagi ini terasa berbeda. Kali ini saya naik mobil Alphard milik pribadi, dikemudikan oleh sopir resmi saya, Pak Dedi. Tidak ada angkutan umum, tidak ada jalan kaki panas-panasan. Hidup saya kembali ke dunia nyata. Sesampainya di depan showroom, saya turun pelan-pelan. Langkah pertama saya di atas lantai keramik licin membuat beberapa pegawai yang sedang membersihkan motor langsung menoleh. Mereka terkejut. Beberapa bahkan langsung berbisik-bisik. Aldi keluar dari ruang kerjanya, tampaknya mendengar riuh dari luar. Matanya membulat begitu melihat saya. "Bapak," katanya dengan suara serak. Saya tidak menjawab. Saya hanya melangkah masuk, dengan langkah mantap dan wajah datar. "Pak Ridwan Saputra hadir," ucap saya dengan suara rendah namun tegas. Saya ingin semua pegawai berkumpul di aula sekarang. Aldi masih belum bisa percaya. Ia melongo. Tanya bolak-balik antara wajah saya dan logo besar ninja di dinding belakang. "Bapak, pemilik showroom ini?" Saya menatapnya lurus. "Ya, Nak. Aku pemilik tempat kamu bekerja selama 3 tahun ini. Dan aku juga gembleng yang kemarin kamu hina." Aldi mundur selangkah, seperti tertabrak truk. Wajahnya memucat. Tubuhnya gemetar. "Maaf, saya nggak tahu." "Tentu saja kamu nggak tahu," jawab saya tenang. "Karena kamu tidak pernah melihat manusia dari hati mereka. Kamu hanya melihat dari pakaian dan penampilan." Beberapa pegawai lain mulai berkumpul. Mereka semua tampak cemas.
Ada yang menatap saya dengan tatapan takut, ada yang heran, ada juga yang mulai menyesal. Saya memandang satu persatu wajah mereka. Di sana ada Bu Rina yang datang bersama tim dari bank. Ternyata ia memang sudah diundang untuk rapat rutin bulanan. Wajahnya langsung berubah ketika melihat saya. Pak Ridwan? Saya mengangguk. Iya, Bu. Saya bos dari semua orang di sini. Termasuk kamu. Bu Rina langsung membungkuk. Matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Kamu juga tidak pernah mau tahu, kata saya dengan nada lebih keras kali ini. Kamu langsung menilai saya hanya dari pakaian compang-camping yang saya pakai. Padahal, saya punya kartu ATM, rekening, dan bahkan bisa beli puluhan motor sekaligus. Kalau mau. Wajah Bu Rina semakin pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Saya lalu melanjutkan. Saya datang bukan untuk marahi kalian. Saya datang untuk mengingatkan bahwa kita hidup di negara yang sama. Bahwa kita semua adalah manusia. Tidak peduli dia kaya atau miskin, rapi atau compang-camping, setiap orang layak dihargai. Saya menatap Aldi lagi. Kamu, Aldi, saya lihat kamu punya potensi. Tapi sikapmu pada calon pembeli sungguh memprihatinkan. Saya sudah cek data internal. Ini bukan kali pertama kamu bersikap kasar. Ini sudah kesekian kalinya kamu menolak melayani orang yang kamu anggap tidak layak. Padahal, mungkin mereka punya uang lebih banyak daripada kamu. Aldi menunduk. Tangannya gemetar. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya terima permintaan maafmu, jawab saya. Tapi kamu harus jalani evaluasi ulang. Kamu akan diturunkan jabatannya selama 6 bulan dan harus ikuti pelatihan etika serta pelayanan pelanggan. Kalau kamu bisa lulus, maka kamu boleh naik lagi. Tapi kalau kamu tetap tidak berubah, saya diam sejenak, lalu berkata tegas, maka kamu tidak layak bekerja di sini. Aldi mengangguk cepat. Saya siap, Pak. Saya akan berubah. Saya janji. Saya lalu berpaling ke Bu Rina. Dan kamu, Bu. Saya sudah terima laporan tentang perilaku diskriminatifmu di bank. Ini bukan pertama kali kamu perlakukan nasabah seperti sampah. Saya akan laporkan hal ini ke kantor pusat BRI. Biar mereka yang putuskan nasibmu. Bu Rina langsung berlutut. Saya mohon, Pak. Tolong jangan laporkan saya. Saya punya anak 2. Saya butuh pekerjaan ini. Saya menghela napas. Kalau kamu benar-benar menyesal, tunjukkan dengan cara yang benar. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan lagi nilai orang dari penampilan. Bu Rina mengangguk cepat. Saya janji, Pak. Saya akan berubah. Saya mengangkat tanganku. Baiklah, sekarang mari kita fokus pada bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa melayani pelanggan dengan hati. Bukan hanya demi omzet, tapi demi martabat kita sebagai manusia. Semua orang di aula diam. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang mengusap pipi. Ada yang menatap lantai, malu. Saya akhiri dengan senyum tipis. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Setelah semua pegawai berkumpul di aula, saya memberikan isyarat kepada Faris, asisten pribadi saya yang sudah menunggu dengan laptop dan dokumen-dokumen penting. Dengan satu klik, layar besar di dinding menyala, menampilkan rekaman CCTV dari Lubschrau hari terakhir. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kata saya dengan suara tegas namun tetap tenang, saya ingin kalian lihat sendiri perilaku kalian selama beberapa hari terakhir. Layar mulai memutar video. Di dalamnya terlihat jelas Aldi tertawa mengejek saat saya bertanya harga motor Ninja ZX 350. Terlihat juga Bu Rina mengusir saya dari bank, serta ekspresi sinis dari beberapa pegawai lain saat saya mencoba negosiasi pembelian secara tunai. Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang menunduk, ada yang berusaha mengalihkan pandangan. Sementara Pak Junaedi, satpam tua yang sempat membela saya, tampak tenang, bahkan agak bangga karena ia tahu akhirnya kebenaran akan terungkap. Saya menunjuk ke layar. Apa yang kalian lihat di sini? Apa kalian melihat profesionalisme, empati, atau malah ketidaksopanan dan prasangka buruk?
Tidak ada yang berani menjawab. Aldi, panggil saya. Kamu yang pertama. Lihat wajahmu di situ. Dengarkan suaramu, komentarmu, sikapmu. Kamu pikir itu pantas dilakukan oleh seorang marketing senior di showroom milik perusahaan ternama seperti kami? Aldi menelan ludah. Matanya masih terpaku pada layar. Saya sangat menyesal, Pak. Penyesalan tidak cukup, ujar saya. Kita harus belajar. Dan pelajaran kali ini akan datang dalam bentuk evaluasi kerja dan penempatan ulang. Faris kemudian maju, membawa file berisi laporan lengkap tentang setiap pegawai, termasuk rekomendasi untuk promosi, pelatihan, atau bahkan pemecatan jika diperlukan. Saya melanjutkan, selama beberapa bulan ke depan, sistem pelayanan di showroom ini akan berubah total. Kami akan adakan pelatihan etika, pelatihan komunikasi pelanggan, dan simulasi layanan bagi seluruh staf, tanpa kecuali. Saya menatap Aldi lagi. Kamu akan ikuti pelatihan intensif. Selama 6 bulan ke depan, kamu akan diturunkan jabatannya, menjadi staf lapangan biasa. Bukan marketing lagi. Kamu akan melayani pelanggan langsung, tanpa diskriminasi, tanpa prasangka. Kalau kamu bisa lulus evaluasi, maka kamu boleh naik kembali. Tapi kalau tidak, saya diam sejenak, lalu berkata tegas, maka kamu bukan bagian dari keluarga besar ini lagi. Aldi hanya bisa mengangguk. Ia tak mampu berkata apa-apa. Saya beralih ke Bu Rina. Dan kamu, Bu. Saya sudah hubungi manajemen utama Bank BRI. Mereka sedang meneliti kasusmu. Ini bukan hanya soal sikap burukmu padaku. Ini adalah pola perilaku yang sudah berlangsung lama. Saya harap kamu benar-benar introspeksi diri. Bu Rina mengusap air mata. Saya akan berubah, Pak. Saya janji. Saya menghela napas. Janji tidak cukup. Tindakan adalah bukti. Mulai hari ini, kamu harus hadir di pelatihan yang sama dengan tim kami. Jika kamu bisa menunjukkan perubahan nyata, saya akan bicara baik-baik dengan manajemen bank. Bu Rina menunduk dalam-dalam lalu mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Setelah sesi evaluasi selesai, saya memanggil Pak Junaedi ke ruang rapat. "Kortikam, Pak Junaedi," kata saya. "Saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Ia masuk dengan langkah mantap, meski terlihat gugup. "Duduk dulu, Pak," undang saya ramah. Ia duduk di kursi seberang saya. Saya tersenyum. "Terima kasih atas bantuan Anda kemarin. Saat Aldi hampir mengusir saya, Anda yang membela. Itu menunjukkan bahwa Anda masih punya hati nurani." Pak Junaedi tersenyum kecil. "Saya cuma ngikutin perasaan, Pak. Saya lihat Bapak nggak kayak pencuri. Lagian, siapapun berhak masuk ke tempat umum." "Nah, itulah yang saya cari," kata saya. Empati. Kesadaran bahwa manusia itu dinilai dari hati, bukan dari penampilan. Saya lalu menyerahkan surat resmi dari HRD perusahaan. "Mulai besok, Anda akan dipromosikan sebagai satpam senior di sini. Gaji Anda akan naik 2 kali lipat. Kami juga akan berikan penghargaan khusus sebagai satpam teladan." Wajah Pak Junaedi langsung bersinar. "Astaga, terima kasih banyak, Pak Ridwan." "Jangan terima kasih dulu," kata saya sambil tertawa kecil. "Teruskan saja sikapmu yang baik itu. Tunjukkan bahwa di tengah dunia yang seringkali tidak adil, masih ada orang-orang seperti kamu yang punya hati." Keluar dari ruang rapat, suasana di aula sudah lebih ringan. Pegawai-pegawai mulai berdiskusi, ada yang saling meminta maaf, ada yang mulai berbicara tentang perubahan yang akan mereka lakukan. Saya duduk di meja resepsionis, menghadap ke arah motor-motor ninja yang terpajang rapi. Sebuah senyum samar muncul di bibir saya. "Ini belum selesai," gumam saya pelan. "Masih ada babak selanjutnya." Karena meskipun mereka sudah sadar, saya tahu, perubahan sejati tidak terjadi dalam sehari. Perlu perlu proses dan tentu saja, perlu contoh yang konsisten. Dan saya akan pastikan bahwa saya adalah contoh itu. Setelah hari penuh pengumuman dan evaluasi, saya memutuskan untuk tinggal di showroom lebih lama. Bukan sebagai bos yang datang hanya untuk inspeksi, tapi sebagai bagian dari proses perubahan nyata yang harus dimulai sejak dini. Saya berjalan,
Menyusuri lorong panjang aula showroom, melihat motor-motor ninja yang terpajang rapi, warna merah menyala, hitam doff, dan putih mengkilat mencerminkan kualitas dan desain premium yang selama ini menjadi andalan bisnis saya. Tapi hari ini, bukan soal motor yang saya pikirkan, melainkan manusia-manusia yang melayani pelanggan di balik kilauan bodi itu. Faris mendekat dengan tablet di tangan. Bos, semua rencana pelatihan sudah disetujui oleh tim HRD. Kami juga sudah hubungi lembaga pelatihan profesional. Mereka akan mulai besok pagi. Saya angguk. Bagus. Saya ingin semua pegawai hadir tepat waktu. Jangan ada pengecualian. Termasuk Aldi? Tanya Faris. Ya, jawab saya tanpa ragu. Dia malah yang paling penting. Dia harus belajar dari nol lagi. Bukan hanya tentang pelayanan, tapi juga tentang empati dan kerendahan hati. Faris tersenyum kecil. Oke, bos. Saya sampaikan. Pagi keesokan harinya, suasana showroom terasa berbeda. Bukan hanya karena adanya tamu undangan dari lembaga pelatihan, tapi karena energi positif yang mulai terasa. Pegawai-pegawai berkumpul di aula besar, duduk di kursi plastik yang tertata rapi. Ada nuansa harapan di wajah mereka, dan juga ketegangan Aldi, duduk di barisan depan dengan pakaian rapi dan ekspresi serius. Ia tidak lagi sombong seperti dulu. Kali ini ia tampak siap belajar. Bu Rina juga hadir, meski masih agak canggung. Ia duduk di pojok, menjaga jarak dari orang-orang lainnya. Saya naik ke panggung kecil, membawa laptop dan remote control. Di layar besar, logo besar PT Berkah Motor Mandiri terpampang jelas. Selamat pagi, ucap saya dengan suara tenang, namun tegas. Semua mata langsung tertuju pada saya. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan hanya perubahan struktur organisasi atau sistem kerja. Lebih dari itu, ini adalah transformasi budaya. Budaya pelayanan, budaya empati, dan budaya saling menghargai. Saya menatap satu persatu wajah di hadapan saya. Kita hidup di negara yang sama. Kita bekerja di tempat yang sama, dan kita punya tujuan yang sama, memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan tanpa pandang bulu. Saya lalu klik remote, dan layar berganti ke foto saya saat masih menyamar sebagai gembleng. Riuh kecil terdengar di antara peserta. Ini adalah foto saya beberapa hari lalu, kata saya. Saat saya datang ke sini dalam penampilan compang-camping, bertanya harga motor Ninja ZX150, bagaimana respon kalian? Apakah kalian lihat potensi pembeli? Atau hanya melihat baju robek dan sandal jepit? Beberapa orang menunduk. Apa yang terjadi kemarin adalah pelajaran bagi kita semua. Bahwa manusia itu tidak bisa dinilai dari penampilan luarnya. Bisa saja dia kelihatan miskin, tapi dompetnya tebal. Bisa saja dia kelihatan biasa, tapi punya pengaruh besar. Yang penting adalah cara kita melayani mereka. Saya lalu mengarahkan pandangan ke Aldi. Dan kamu, Aldi, saya tahu kamu punya potensi. Kamu pintar bicara, cepat tanggap, dan punya pengapian teknis yang cukup. Tapi sikapmu yang membuatmu hampir kehilangan segalanya. Hari ini, kamu akan belajar dari nol lagi. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Aldi mengangguk pelan. Saya siap, Pak Ridwan. Saya tersenyum tipis. Baiklah, mari kita mulai pelatihan hari ini. Pelatihan berlangsung selama seminggu penuh. Tim pelatihan dari luar datang dengan metode simulasi, role play, dan diskusi kelompok. Para pegawai diajarkan bagaimana melayani pelanggan dengan bahasa tubuh yang ramah, intonasi suara yang sopan, dan sikap yang tidak diskriminatif. Yang paling menarik adalah simulasi melayani pelanggan dengan penampilan sederhana. Beberapa staf senior dipaksa berpura-pura sebagai pembeli miskin. Hasilnya, awalnya, banyak yang masih terjebak dalam pola lama. Namun setelah beberapa kali latihan, perlahan-lahan, mereka mulai berubah. Sikap mereka lebih ramah, lebih sabar, dan lebih empatik. Pada hari terakhir pelatihan, saya meminta semua pegawai untuk menulis refleksi pribadi tentang apa yang telah mereka pelajari. Hasilnya sungguh mengejutkan. Banyak dari mereka yang akhirnya sadar betapa dangkalnya mereka selama ini. Salah satu catatan dari Aldi.
Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu cepat menilai orang. Saya pikir uang dan penampilan adalah segalanya. Tapi ternyata, yang paling penting adalah bagaimana kita melayani dengan hati. Terima kasih Pak Ridwan atas pelajaran hidup ini. Dan dari Bu Rina, saya tidak pernah menyangka bahwa gembleng yang saya hina adalah sosok yang bisa menghancurkan karir saya. Tapi justru dari situlah saya belajar bahwa manusia itu tidak bisa dinilai dari pakaian, tapi dari hati. Saya akan berusaha menjadi lebih baik. Saya tersenyum membaca tulisan-tulisan itu. Ini adalah kemenangan sejati. Bukan karena saya berhasil menunjukkan identitas saya, tapi karena saya berhasil mengubah perspektif mereka. Beberapa minggu setelah pelatihan, saya kembali ke showroom. Kali ini, bukan untuk mengevaluasi, tapi untuk melihat hasilnya secara langsung. Dan benar saja, perubahan itu nyata. Pegawai-pegawai lebih ramah. Mereka melayani setiap pelanggan dengan senyum dan ucapan selamat datang. Tidak peduli apakah pelanggan itu menggunakan mobil mewah atau sepeda ontel. Tidak peduli apakah mereka berpakaian rapi atau sederhana. Satu contoh menarik terjadi ketika seorang anak muda masuk dengan sepeda usang dan helm murah. Ia bertanya tentang motor Ninja entry level. Aldi, yang dulunya akan menertawakan, kini menjawab dengan ramah dan detail. Ia bahkan menawarkan test ride. Saya diam-diam memperhatikan dari di kejauhan. Hati saya hangat. Ini adalah showroom yang saya impikan selama ini. Gumam saya pelan. Saya lalu menatap langit-langit aula, di mana spanduk besar bertuliskan slogan, baru mulai digantung. Berkah motor mandiri, pelayanan nyata, tanpa pandang, bulu. Itu bukan hanya slogan. Itu adalah komitmen. Komitmen yang lahir dari sebuah penyamaran, sebuah ujian, dan sebuah kesadaran bahwa dunia ini butuh lebih banyak manusia yang berhati. Saya duduk di pojok aula showroom, memandang seluruh ruangan yang kini terasa begitu hidup. Suara obrolan ringan antara pegawai dan pelanggan mengisi udara. Tidak ada lagi tatapan meremehkan atau senyuman sinis. Yang tersisa hanyalah keramahan, tulus, pelayanan yang cepat, dan semangat baru. Papan penghargaan besar telah dipasang di dinding utama. Satpam teladan, Pak Junaedi. Di bawahnya, foto wajahnya yang sederhana tapi bangga. Ia sekarang tidak hanya menjadi satpam biasa. Ia adalah panutan bagi semua orang di sini. Aldi juga sudah berubah. Kini ia lebih rendah hati, lebih sabar, dan mampu menempatkan diri sebagai bagian dari tim. Bahkan Bu Rina, yang dulu sombong, mulai membuka hati. Ia datang beberapa kali ke sini untuk sesi pelatihan tambahan, dan saya melihat perubahan nyata dalam caranya melayani nasabah. Showroom ini bukan hanya tempat jual beli motor lagi. Ini adalah simbol bahwa manusia bisa berubah. Bahwa kesalahan masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Dan bahwa balas dendam yang elegan bukanlah tentang menjatuhkan orang, tapi memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Sore itu, saya keluar showroom dan memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Langkah kaki saya ringan, meski aspal jalanan Ciledug terasa panas di bawah telapak sepatu. Di tengah perjalanan, saya melewati sebuah gang sempit. Di sana, seorang anak kecil sedang berdiri di depan gerobak korannya, menjajakan surat kabar bekas dengan suara serak. "Masih ada koran pagi, Bang?" tanya saya. Anak itu mengangguk cepat. "Ada, Om, tinggal 2. Saya ambil kedua koran itu, lalu memberinya uang 10.000, meskipun harganya cuma 5.000 per lembar. "Kembalian, Om," katanya, menawarkan 5.000 sisanya. Saya geleng pelan. "Tidak usah, untuk kamu saja." Wajah anak itu bersinar. "Terima kasih banyak, Om." Saya menepuk pelan bahunya. "Semangat ya, Nak. Suatu hari nanti, kamu juga bisa jadi siapa saja." Lanjut saya berjalan. Koran-koran itu saya biarkan tertinggal di atas gerobak. Bukan karena tidak penting, tapi karena saya ingin anak itu punya alasan untuk tersenyum hari ini. Beberapa hari setelah itu, saya menerima undangan dari salah satu stasiun televisi swasta. Mereka ingin membuat liputan eksklusif tentang kejadian gembleng beli motor yang viral dan dampaknya pada dunia bisnis otomotif. Faris menyarankan agar saya hadir.
Ini bisa jadi momentum untuk kampanye budaya pelayanan kita, Bos. Saya pikirkan sejenak, lalu jawab, "Oke, tapi saya akan bicara dengan syarat. Tidak menyebut nama Aldi atau Burina secara langsung. Biarkan mereka punya ruang untuk berubah." Tanpa tekanan publik. Faris mengangguk. "Siap, Bos." Dalam acara tersebut, saya bercerita tentang pengalaman menyamar, tentang bagaimana manusia dinilai dari penampilan, dan tentang pentingnya empati dalam pelayanan pelanggan. Saya juga mengajak para pemilik usaha untuk lebih peduli pada cara bawahan mereka melayani konsumen. Setelah tayang, responsnya luar biasa. Banyak pengusaha menghubungi saya, meminta panduan untuk melakukan hal yang sama di perusahaan mereka. Beberapa bahkan mengadopsi sistem pelatihan etika yang saya terapkan di showroom. Bulan berikutnya, saya menulis sebuah buku berjudul Gembel Beli Motor. Isinya adalah kisah lengkap perjalanan saya selama masa penyamaran, refleksi tentang diskriminasi sosial, serta langkah-langkah praktis untuk menciptakan budaya pelayanan yang lebih manusiawi. Buku itu langsung menjadi bestseller. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah pesan yang tersampaikan. Bahwa martabat manusia tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diukur dari pakaian, dan tidak bisa ditentukan oleh status sosial. Martabat adalah hak semua orang. Malam ini, saya pulang ke rumah mewah saya di Pondok Indah. Mobil Alphard melaju pelan di jalan-jalan sepi Jakarta Selatan. Saat sampai, saya turun sendiri, lalu masuk ke dalam rumah yang sunyi. Di teras belakang, saya duduk seperti biasa, menyeruput secangkir kopi hitam hangat. Pohon mangga tua di sudut berbisik pelan karena tiupan angin. Kolam renang tenang, airnya seperti cermin. Saya melihat ke langit malam yang dihiasi bintang-bintang redup. Apakah aku berhasil? Gumam saya pelan. Jawaban tidak datang dari mana-mana, tapi hati saya tahu. Saya berhasil mengubah satu tempat, menginspirasi banyak orang, dan menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang mulai pudar. Besok mungkin akan ada tantangan baru, tapi saya siap. Karena selama masih ada manusia yang direndahkan karena penampilan, maka saya akan tetap berada di garis depan, berjuang dalam diam, untuk keadilan, untuk martabat, dan untuk hati nurani.